Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara. Channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kali ini kembali saya mengajak kalian semua untuk melihat perkembangan terkini proyek-proyek yang ada di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Nah teman-teman, kurang dari 3 bulan lagi upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia akan dilaksanakan di kawasan ibu kota Nusantara. Dan sebagai informasi teman-teman, jadi beberapa waktu yang lalu ibu kota Nusantara dikunjungi oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Beliau mengecek langsung progres pembangunan ibu kota Nusantara dan beliau mengatakan, kami pun optimis bahwa upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 yang digelar pada 17 Agustus tahun 2024 mendatang akan bisa kita laksanakan dan saksikan secara langsung di lapangan upacara yang ada di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Dan infonya teman-teman, saat ini progres persiapan lapangan upacara yang ada di Ibu Kota Nusantara dan akan dipersiapkan untuk tanggal 17 Agustus tahun 2024. Saat ini progresnya sudah 90%. Dan saat ini tiang bendera di lapangan tersebut sedang dirakit. Kemudian teman-teman, saat ini juga pihak Kementerian PUPR tengah membenahi sejumlah infrastruktur penunjang di lapangan tersebut, mulai dari tanaman hingga pohon, serta pemadatan jalan di Sumbu Kebangsaan yang terletak dekat dengan lapangan upacara. Pemadatan jalan ini teman-teman diperlukan agar kendaraan tamu undangan bisa mengakses lapangan upacara tersebut. Kemudian teman-teman, hal senada juga disampaikan oleh Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono. Jadi beliau mengatakan lapangan upacara saya kira 90% sudah siap. Rumput-rumputnya sudah kita siapkan semua, tiang bendera akan dipasang. Dan lapangan itu terletak di depan Istana Presiden. Bapak Basuki mengatakan bahwa lapangan itu memiliki kapasitas 8.000 orang. Kualitas rumput di lapangan itu tergolong khusus karena menggunakan rumput berjenis Zosia matrela atau rumput Manila. Walhasil rumput itu empuk saat digunakan. Nah, mari sama-sama kita doakan ya teman-teman, semoga persiapan untuk Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan tepat di bawah kita ini teman-teman adalah hunian para ASN. Jadi hunian ini dipersiapkan untuk para ASN yang akan bertempat tinggal nantinya di kawasan ibu kota Nusantara. Dan ada kabar gembira bagi teman-teman yang ingin bekerja di ibu kota Nusantara. Jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Bapak Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, kementeriannya menyiapkan 100.000 formasi khusus untuk lulusan baru atau fresh graduate dengan penempatan ibu kota Nusantara. Bapak Anas mengatakan, kami sudah menyiapkan formasi khusus atas arahan Presiden, fresh graduate untuk ke ibu kota Nusantara. Kurang lebih sekarang ada 100.000 formasi yang disiapkan untuk multitasking talenta yang akan ke ibu kota Nusantara. Jadi dia kontraknya ke ibu kota Nusantara, tinggal tahun ini atau tahun yang akan datang. Lebih lanjut, Bapak Anas mengatakan pemerintah telah menyiapkan beberapa skenario, bukan lagi hanya berdasarkan kementeriannya, tapi berdasarkan eselon 1, eselon 2, dan eselon 3. Jadi begini, kami telah membuat beberapa skenario untuk ASN ke ibu kota Nusantara. Tentu terakhir disesuaikan dengan kesiapan hunian untuk ASN. Pertama, skenario 14.000 ASN, skenario 11.000 ASN, skenario 6.000 ASN, dan terakhir skenario 3.216 ASN. Nanti kami sesuaikan dengan hunian di ibu kota Nusantara. Bapak Azwar Anas mengatakan bahwa berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, kemungkinan pemindahan ASN ke ibu kota Nusantara dilakukan setelah upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 2024. Bapak Anas mengatakan, arahan Presiden mungkin setelah upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi begini, 17 Agustus nanti disiapkan untuk upacara. Tinggal tunggu skenario-nya nanti apakah seluruhnya atau hybrid. Tetapi yang pasti rencana pemindahan ASN ke ibu kota Nusantara tidak sebelum Agustus. Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara dilakukan secara bertahap
mulai tahun 2024 hingga tahun 2029 melalui 3 prioritas. Pemindahan ASN dilakukan secara bersama-sama semua kementerian dengan 3 prioritas, bukan kementerian tertentu yang pindah lebih dulu, tapi semua kementerian pindah bertahap. Selain pemindahan ASN, untuk mengisi pegawai di Ibu Kota Nusantara juga telah disiapkan berbagai rancangan, seperti rencana pengisian formasi calon pegawai negeri atau CPNS khusus Ibu Kota Nusantara di tahun ini. Kemudian ada kuota khusus putra-putri terbaik di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, untuk mengisi pegawai di Ibu Kota Nusantara, juga akan dilakukan skema mutasi pegawai berstatus ASN dari Pemda di wilayah Kaltim. Namun, tetap dilakukan seleksi secara terbuka untuk merekrut pegawai berkualitas. Nah teman-teman, saat ini pembangunan yang ada di kawasan Ibu Kota Nusantara terus dikebut dan juga pengerjaan semakin masif ya. Dan tepat di bawah kita ini teman-teman terdapat lokasi pembangunan dari rumah tapak jabatan menteri. Di lokasi inilah nanti para menteri-menteri akan bertempat tinggal ya teman-teman. Jadi total dari rumah para menteri ini terdapat 36 unit ya. Dan di lokasi dari pembangunan rumah tapak jabatan menteri ini teman-teman, seluruhnya dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas, meubiler serta fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dan untuk proses konstruksi telah dimulai sejak bulan Desember tahun 2022 yang lalu. Dan rumah menteri ini teman-teman dibangun dengan luas bangunan sekitar 580 meter persegi dan luas lahan sekitar 1000 meter persegi. Setidaknya saat ini sudah ada 2 unit rumah menteri yang sudah rampung 100% ya teman-teman. Jadi teman-teman, pembangunan rumah tapak jabatan menteri ini terdiri dari 2 persil ya, persil 104 dan 105. Yang tadi di depan adalah persil 105 dan di bawah ini adalah persil 104. Dan di depan dari rumah tapak jabatan menteri ini terdapat embung ya teman-teman. Dan di seberang dari rumah para menteri ini terdapat kawasan dari hunian para ASN. Dan di sisi kiri ini tepatnya adalah hunian ASN 2 ya teman-teman. Ini konstruksinya dikerjakan oleh PT Hutama Karya. Jadi di kawasan Ibu Kota Nusantara totalnya ada 47 tower ya untuk para ASN, yang mana 31 untuk para ASN, lalu 9 lagi untuk para pasukan pengamanan presiden, dan 7 tower lagi sisanya diperuntukkan untuk para personel Polri dan BIN. Nah teman-teman, di depan ini ada pembangunan dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan. Jadi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan ini teman-teman salah satu ya dari 4 rumah sakit yang ada di kawasan Ibu Kota Nusantara. Selain Rumah Sakit Kementerian Kesehatan, terdapat juga Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Mayapada, dan Rumah Sakit Abdi Waluyo. Dan Kementerian Kesehatan sendiri menargetkan pembangunan infrastruktur rumah sakit ini selesai di bulan Juli tahun 2024. Dan juga yang tak kalah masif pembangunannya ada di bawah ini teman-teman, yaitu jalan utama yang berada di kawasan Ibu Kota Nusantara. Jalan ini adalah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat. Jadi Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat ini teman-teman adalah jalan yang menghubungkan dari kawasan Istana ke kawasan dari gedung-gedung kementerian maupun nanti sampai ke Mangrove Eco Park melalui serial ruang terbuka. Dan teman-teman, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat ini sudah dipasang teknologi terowongan Multi Utility Tunnel atau MUT. Jadi teman-teman, MUT merupakan terowongan yang dibangun di bawah permukaan tanah dan jalanan, di mana semua kabel listrik, pipa hingga jaringan optik dikumpulkan. Nah teman-teman, jadi MUT dibangun di bawah jalan utama dan dibagi menjadi 3 kompartemen. Pembangunan MUT di Ibu Kota Nusantara juga disatukan dengan saluran drainase jalan. Setiap bagian kompartemen MUT tersebut memiliki tinggi sekitar 2,2 meter dan dapat dimasuki oleh 2 orang dewasa. Dengan demikian, pembangunan MUT di Ibu Kota Nusantara bisa ditiru oleh kota-kota lainnya, karena jaringan kabel dan perpipaan bisa dipindahkan ke infrastruktur utilitas tersebut. Selain jaringan kabel dan perpipaan, MUT tersebut juga dilengkapi dengan jaringan gas. Dan nantinya teman-teman, tidak akan ada lagi pemasangan kabel di udara untuk di Ibu Kota Nusantara.
atau tumpukan pipa di bawah tanah yang secara tidak rapi. MUT ini teman-teman merupakan salah satu inovasi yang dibangun pemerintah untuk mewujudkan ibu kota Nusantara sebagai kota modern. Dan di bawah ini teman-teman terdapat bundaran ya di jalan utama juga, yaitu Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Mungkin next kita akan bahas ya untuk proyek ini. Dan teman-teman, saya rasa videonya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Terus dukung channel Warga Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya. Dan saya ucapkan salam Nusantara.